Shalom, selamat hari Minggu adik-adik praremaja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik praremaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka firman Tuhan yang menjadi pengajaran bagi kita semua yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari adik-adik semua membuka Alkitabnya di rumah dan saya membacakan untuk kita semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik praremaja, ketika orang Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, ke tanah Kanaan, Tuhan memerintahkan kepada Musa agar Musa mengajarkan hukum Tuhan kepada umat Israel, supaya mereka tidak lupa akan hukum Tuhan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Karena pada saat itu bahwa orang-orang tua yang ikut juga keluar dari tanah perbudakan Mesir itu, mereka sudah banyak yang meninggal, sehingga Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya kepada anak cucu mereka lah mereka mengulangi hukum Taurat yang akan diajarkan oleh Musa kepada anak cucu mereka. Apa yang menjadi hukum Taurat yang akan diajarkan oleh Musa kepada anak cucu mereka itu, kepada anak-anak mereka itu, yaitu jika kita melihat pada ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dikatakan yang pertama bahwa Tuhan Allah itu adalah Esa, yang artinya bahwa Tuhan itu hanya ada satu. Tidak boleh ada Allah yang lain, atau tidak ada Allah yang berupa patung yang mau disembah mereka. Hal inilah yang sesuai dengan hukum yang pertama yang diterima oleh Musa ketika di Gunung Sinai, yang mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya Tuhan tidak mau diduai oleh Allah-Allah lain atau ilah lain. Karena Allah itu adalah Allah yang pecemburu. Dia tidak mau ketika bangsa Israel yang dibawa oleh Allah keluar dari Mesir ke tanah perjanjian itu, sehingga mereka menyembah Allah lain ketika mereka sampai ke tanah perjanjian itu. Maka karena itulah dalam hukum yang diajarkan oleh Musa ini,
bahwasanya dia menekankan kepada bangsa Israel, kepada umat Israel, bahwa Allah itu esa, Allah itu hanya satu. Tidak boleh ada Allah lain atau patung yang mereka sembah sebagai Allah mereka. Tidak boleh. Karena itulah dalam hukum itu ditekankan mereka harus mengasihi Allah itu dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap akal budi mereka, dan dengan segenap kekuatan mereka. Adik-adik praremaja, kalau kita perhatikan dari 10 hukum Taurat yang diterima oleh Musa ketika dia di Gunung Sinai, hukum yang pertama sampai pada hukum yang keempat itu adalah hukum yang mengatakan bahwa kita itu harus mengasihi Allah. Akulah Tuhan Allahmu. Kalau adik-adik perhatikan pada hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat, ditujukan bahwa hukum 1 sampai dengan hukum yang keempat itu adalah bagaimana kita mengasihi Allah itu. Mengasihi dengan segenap hati kita, dengan jiwa kita, dengan akal budi kita, dengan kekuatan kita. Dan pada hukum yang kelima sampai dengan ayat ke-10, itulah hukum yang kedua, bagaimana kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kedua hukum itulah yang ditekankan oleh Musa yang harus diajarkan kepada anak-anak mereka. Mengasihi Allah itu, dan hukum yang kedua mengasihi sesama manusia. Artinya Musa diperintahkan agar kedua hukum itu mereka tidak boleh melupakan itu. Dan itu harus terus-menerus diajarkan dimanapun mereka berada, kapanpun. Baik itu waktu malam, baik itu waktu siang, baik itu waktu pagi, ataupun sore. Tetapi hukum yang pertama dan kedua itu, bahwa itu akan selalu mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Dan mereka harus membicarakan itu siang dan malam. Tidak mengenal tempat kapan dan di mana mereka akan mengajarkan itu. Tetapi setiap saat, setiap detik, setiap ada kesempatan untuk selalu diajarkan kepada anak-anak mereka. Adik-adik praremaja, apa yang perlu kita petik dari firman Tuhan ini untuk kita saat ini? Bila Musa mengajarkan hukum ini dan diperintahkan diajarkan kepada anak-anak mereka dan sampai kepada kita, bagaimana adik-adik praremaja supaya mengasihi Allah itu? Mengasihi Allah itu artinya kita selalu mau melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Melakukan segala kehendak Tuhan itu di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Bila orang mengasihi Allah, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan mengasihi Allah, tentunya dia tunjukkan itu melalui perbuatan dia sebagai anak-anak Tuhan. Apakah dia beribadah kepada Tuhan? Apakah dia berdoa kepada Tuhan? Apakah dia melakukan perintah Tuhan itu melalui hukum Taurat ini? Dan ketika dia mengasihi Allah itu, dia juga pasti mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Karena itulah hukum inilah yang dibawa oleh Yesus Kristus kepada kita. Hukum raja atau raya, atau hukum mengasihi sesama, mengasihi Allah dengan segala kekuatan akal budi kita, dan mengasihi sesama manusia. Adik-adik praremaja, orang Kristen itu identik dengan kasih. Dan ajaran Kristen itu adalah kasih. Siapa yang perlu kita kasihi?
Bukan hanya Allah yang kita kasihi, tetapi manusia harus kita kasihi seperti diri kita sendiri. Jika kita melakukan kasih itu, tentunya orang akan melihat, oh, dia adalah orang Kristen. Maka simbol salib itu adalah ketika vertikal ke atas mengasihi Allah dan horizontal adalah mengasihi sesama manusia, menunjukkan identitas diri kita sebagai orang Kristen. Maka hukum kasih itu harus selalu kita tanamkan itu dalam diri kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Dan hukum kasih itu harus kita lakukan setiap saat dalam kehidupan kita ini. Kita tidak boleh melihat dan memandang siapa yang perlu kita kasihi. Tidak seperti itu adik-adik remaja. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi manusia, tidak memandang siapa yang harus dia kasihi, tetapi dia mengasihi seluruh manusia. Bahwa kasih Tuhan itu universal, mencakup seluruh bumi, dunia ini, mencakup seluruh manusia. Persoalannya siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dialah yang memperoleh keselamatan itu. Maka kitalah yang menjadi anak-anak Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menyatakan dan menyampaikan kasih Tuhan itu sepanjang kita hidup, sepanjang Tuhan berkenan memakai kita sampai kehidupan kita ini. Hukum kasih. Bagaimana melakukan hukum kasih itu? Yang pertama sekali itu yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau saat ini pandemi COVID-19 semakin merebak, semakin banyak orang yang terpapar. Jika kita mengasihi diri kita, adik-adik praremaja, berarti kita juga harus menjaga prokes, menjaga kesehatan kita. Gak mau adik-adik praremaja kalau dirinya sakit, bukan? Apakah ada orang yang ingin dirinya sakit? Tidak ada. Kenapa? Karena dia mengasihi dirinya. Orang yang mengasihi dirinya berarti dia menjaga dirinya, menjaga keseluruhan hidupnya. Supaya apa? Supaya hidupnya itu lebih bermakna, berguna. Maka orang yang mengasihi dirinya itu adalah dia jaga kesehatannya, dia jaga sikap hidupnya, dia melihat apa yang baik dan apa yang buruk dalam hidupnya yang harus dia jalankan. Setelah itu baru kita melangkah bagaimana kita mengasihi di tengah-tengah keluarga kita, mengasihi kakak kita, mengasihi adik kita, mengasihi orang tua kita. Dan setelah itu kita melangkah keluar bagaimana kita mengasihi sesama atau saudara-saudara yang lain. Karena itu, jika hukum ini diajarkan kepada anak-anak cucu mereka umat Israel, dan ini juga yang diajarkan oleh firman ini kepada kita. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda tanganmu, sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Artinya, di tangan kita ini, di dahi kita ini, ada tanda salib Kristus itu yang telah mengasihi kita. Maka setiap orang Kristen, ketika orang lain melihat dia, memandang dia, oh, dia adalah orang Kristen. Dan tanda itu kita harus buktikan itu dari sikap dan perbuatan kita, orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan. Dan ayat yang terakhir dikatakan, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Artinya, dalam setiap rumah orang Kristen itu, dia selalu membuat tanda salib di rumahnya. Tanda salib itu bukan hanya supaya orang lain melihat kita sebagai orang Kristen, bukan.
Tetapi ketika kita membuat tanda salib di rumah kita, menunjukkan bahwa di rumah itu ada kasih Tuhan, bahwa pengisi rumah itu adalah melakukan kasih Tuhan. Maka adik-adik semua, ini pengajaran yang sangat berguna dan berarti bagi hidup kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, mari kita melakukan kasih itu dalam kehidupan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, dan kami mendengarkan firman Tuhan untuk pengajaran kami dalam ibadah pra-remaja Gerejamu HKBP Sutoyo. Berkatilah firman-Mu Tuhan ini, Tuhan, dan tuntunlah kami untuk melakukan firman-Mu itu, supaya kami mengasihi Allah dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan dan akal budi kami, dan mengasihi sesama manusia. Itulah perintah hukum yang Tuhan berikan kepada kami sebagai umat yang telah Tuhan selamatkan, sebagai umat yang Tuhan kasihi. Karena kamilah untuk melakukan kasih itu di tengah kehidupan kami, keluarga kami, dan lingkungan kami. Di saat ini Tuhan, kami berdoa untuk negara kami ini yang masih saat ini dan semakin bertambah orang-orang yang terpapar oleh COVID-19. Ya Tuhan Allah, kami semakin khawatir tentang keadaan yang kami hadapi. Tetapi bersama Tuhan, kami tidak akan takut, tetapi kami akan selalu menjaga hidup kami sesuai dengan protokol kesehatan. Mengasihi diri kami, kami boleh menahan diri kami berada di rumah kami masing-masing, supaya kami juga terhindar dari COVID-19 itu. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, sertai adik-adik pra-remaja yang mendengarkan firman Tuhan dan orang tua mereka di rumah. Berikan sukacita dan berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.